Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pembacaan kita hari ini kita ambil dalam Roma 12 ayat 2a. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ada beberapa poin yang kita dapatkan dalam ayat ini sehubungan dengan pertobatan. Poin yang pertama adalah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Seumpama ikan yang hidup di laut asin, tetapi ikan itu tidak asin. Demikian juga kita orang percaya. Walaupun kita hidup di dunia, tetapi kita tidak serupa dengan dunia. Sebab kita, ciri daripada hidup kita, pribadi kita adalah segambar dan serupa dengan Yesus Kristus. Yang kedua, berubahlah. Berubahlah, ada dua kata makna daripada berubahlah. Yang pertama kita dapat dalam King James Version. Dalam bahasa Inggris dikatakan be transformed, artinya mengalami transformasi. Berubah, mengalami transformasi. Terjadinya perubahan transformasi bukan setengah-setengah, bukan sebagian, utuh seluruh hidup kita. Kalau manusia rohani kita diubahkan, dengan sendirinya jiwani dan tubuh jasmani kita mengalami perubahan. Itu yang dikatakan transformasi. Yang kedua adalah metamorphos di dalam bahasa Yunani. Kalau kita lihat terjemahan bahasa Yunaninya, metamorphose, yang artinya mengalami perubahan bentuk, seperti daripada telur kemudian menjadi larva, kemudian menjadi kepompong, dan kemudian menjadi kupu-kupu. Kita sering merasa jijik dan tidak suka dengan ulat ataupun kepompong, tetapi pada akhirnya dia akan menjadi kupu-kupu yang indah. Demikian juga orang Kristen yang mengalami metamorfosi dalam hidupnya, dia akan mengalami perubahan hidup dari hal yang menjijikkan, yang menajiskan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, akan diubahkan menjadi kupu-kupu yang indah, yang kudus, yang suci, yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, Bapak Ibu, saudara saya kasih dalam Tuhan, bahwa pertobatan yang kita sesungguhnya adalah mengalami dua hal ini, yaitu mengalami transformasi dan mengalami metamorfosa. Dan yang ketiga, oleh pembaharuan budimu. Tentu yang dimaksud adalah pembaharuan pikiran. Dulu saya berpikir bahwa pertobatan itu adalah merubah perilaku, merubah perbuatan. Ternyata bukan. Berdasarkan teks dalam Perjanjian Baru, pertobatan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dan juga oleh Yohanes yang mengatakan, bertobatlah kamu sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu berbicara bertobat dalam bahasa Yunani adalah metanoia. Metanoia yang artinya pertobatan dimulai dari perubahan pikiran kita. Karena di dalam pikiran inilah medan pertempuran di dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu saudara, pertobatan dimulai dari metanoia, perubahan pikiran. Lebih spesifik lagi dikatakan dalam Amsal 23 ayat 7. Kalau saya bacakan di dalam terjemahan New King James Version, yaitu for as he thinks in his heart, so is he. Artinya, sebagaimana dia berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Jadi Bapak Ibu Saudara, apabila kita punya pikiran yang benar, maka dengan sendirinya perbuatan kita juga benar. Dan apabila perbuatan kita ini dilakukan berulang-ulang, maka akan menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang benar. Dan kebiasaan-kebiasaan kita yang benar ini, terus kalau kita hidup dengan benar dan akan menjadi gaya hidup kita, maka kebiasaan benar ini membentuk karakter kita yang benar. Oleh karena itu, yang dimaksud sebagaimana engkau berpikir, demikianlah karaktermu. Itu yang dimaksud Amsal 23 ayat 7.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau ingin menang di dalam seluruh kehidupan ini, miliki pikiran Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.